Gambar mana? Ya, memang gambar ini kan. Ini ya. Ini, Maria. Maria ini ini, ungu. ini. Ya, ungu. Oh, itu. Ini gambar orang. Oh, ini. Orang mana? Rupa-rupa aja. Ini ya. Ah, ini loh. Ah, itu. Oke. Siap. Nanti namanya ini sini. Ini mau apanya? Gambarnya? Ini dia. Materinya. Mari. Ke Maria. Ini tuh. Klik lagi nih. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bertemu, bertatap muka melalui Zoom, di mana kita pada hari ini masih diberi Allah nikmat yang begitu banyak, yang kalau kita hitung nggak akan mungkin kita menghitung-hitung nikmat tersebut. Maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, wajiblah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi dan cintai, kembali kita belajar, di mana pada hari ini kita belajar fisika. Nah, di sini kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, bab yang baru, yaitu tentang usaha. Ya, usaha. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, usaha ini itu salah satu bentuk cara menghasilkan uang gitu ya. Usaha atau bekerja. Kalau tanya orang apa usahanya? Jualan apa? Jualan minyak wangi misalnya. Itu usaha ya kan? Atau apa usahanya, Pak? Usaha saya ini buat kambing akikah. Nah, seperti itu. Itu usaha dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam ilmu fisika, usaha ini berbeda maksudnya ya. Di sini ada apa bentuk ya definisinya. Apa itu usaha dalam bidang fisika? Usaha adalah sesuatu yang dilakukan gaya pada sebuah benda yang menyebabkan benda itu bergerak. Saya ulangi, usaha adalah sesuatu yang dilakukan gaya pada sebuah benda yang menyebabkan benda itu bergerak. Usaha didefinisikan sebagai hasil kali gaya dan perpindahan yang terjadi. Jadi usaha sama dengan hasil kali gaya dan perpindahan yang terjadi. Nah, gaya telah kita pelajari pada bab yang lalu, ya, bab yang lalu kita pelajari apa itu gaya dan macam-macam gaya, ya, kita pelajari. Nah, sekarang kita penerapan gaya itu pada bab yang sekarang ini, yaitu tentang usaha. Jadi usaha sama dengan hasil kali gaya dan perpindahan yang terjadi. Jadi gaya itu bisa menimbulkan bergerak ya, sehingga jadi usaha dia. Nah, sini perhatikan. Yang pertama, usaha yang dilakukan oleh gaya F sama dengan W sama dengan F kali S. Ini W adalah usaha ya, simbol usaha itu W. W huruf besar, F gaya, S jarak atau perpindahan yang terjadi. Ini.
Ini jika gaya yang diberikan sejajar dengan ya bidang horizontal. Ini F-nya gini, sejajar dengan bidang horizontal dengan lantai. F berpindah sejauh S. Ini dia. Maka W-nya usahanya sama dengan F kali S. Ini. Yang kedua, usaha yang dilakukan oleh gaya F sama dengan W sama dengan F kali S kali cos theta. Ini theta. Ini kalau gayanya itu, kalau arah gayanya itu arahnya sebesar theta, sudut theta terhadap bidang horizontal. Horizontal ini, ya. Ini theta sudutnya. Sudut yang dibentuk oleh antara gaya dengan bidang horizontal. Itu theta. Jadi rumus untuk usahanya adalah W sama dengan F kali S dikali cos theta. Dalam buku lain dibuat gini juga. F cos theta kali S. Boleh juga. Ya. Jadi cos theta-nya di sini, di tengah-tengah ini F cos theta-nya. F kali cos theta baru kali S. Boleh seperti itu. Jadi W adalah usaha, satuannya joule ya. Satuan usaha adalah joule. F gaya, satuannya newton. S adalah perpindahan, satuannya meter. Theta sudut antara gaya dan perpindahan. Ini tidak ada di satuan ini. Theta ini. Ya. Kemudian yang berikutnya B, energi. Apa itu energi? Ya. Kita sering mendengar kata energi. Ya. Kita minum, makan untuk menambah energi tubuh kita. Ya, supaya kuat, energi namanya. Nah, dalam fisika apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya. Jadi masih ada kaitan dengan usaha energi itu. Kita ulangi lagi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya. Hukum kekekalan energi secara umum adalah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Nah, seperti itu. Kita ulangi ya. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya, energi yang lain. Jadi energi itu tetap dia. Misal begini, contohnya energi listrik, ya, dipakai, diubah menjadi energi gerak. Itu misal kipas angin, jadi berubah dia, nggak hilang dia, tapi berubah bentuknya menjadi energi gerak. Atau bisa juga menjadi energi panas. Seperti apa panas? Misalnya oven atau pemanas penanak nasi, itu kan pemanas namanya, ya, merubah energi listrik menjadi energi panas. Jadi ini namanya hukum kekekalan energi ya secara umum. Kemudian energi dibagi beberapa bentuk. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi. Apa itu? Yaitu adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya terhadap titik acuan tertentu. Saya ulangi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya terhadap titik acuan tertentu. Ya. Ini. Artinya semakin tinggi posisi suatu benda dari titik acuan, maka semakin besar energi potensial gravitasi yang dimilikinya. Jadi energi potensial ini energi yang ketika bendanya masih diam, yang memiliki ketinggian tertentu, ya, itu namanya energi potensial.
Adapun rumusnya adalah seperti ini. EP sama dengan M kali G kali H. EP itu adalah energi potensial, satuannya joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi bumi, lebih kurang 10 meter per sekon pangkat 2. H ketinggian benda relatif terhadap acuannya dalam satuan meter. Itu yang pertama, energi potensial gravitasi ya. Yang kedua, ini saya ulangi lagi. Jadi EP itu tergantung ketinggiannya. Ya. Makin tinggi benda itu maka makin besar EP-nya. EP-nya energi potensial. Ya. Jadi jika yang massa tetap, G kan tetap ini G. Massa tetap. Jadi misalnya ada benda massanya 5 kg. Ya. Berada pada ketinggian 5 meter dari tanah. Ya. Maka EP-nya sekian misalnya. Nah, jika benda ini diangkat lagi naik ke atas tinggi 10 meter, maka EP-nya makin besar karena hanya makin tinggi. Ya, hanya makin tinggi. Ini ketinggian 10 meter, yang tadi 5 meter, maka makin besar pengalinya kan gitu. Maka EP ini dipengaruhi oleh ketinggian. Semakin tinggi bendanya itu dari tanah, dari acuan tertentu, maka makin besarlah EP-nya. Nah, itu energi potensial gravitasi. Jadi ini EP ini dipengaruhi oleh ketinggian dan gravitasi. Yang kedua, energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Adalah energi pada saat sebuah benda bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, kalau benda itu sedang bergerak, maka dia memiliki energi kinetik. Nah, bagaimana kalau benda itu diam? Nah, kalau diam dia maka energi kinetiknya 0. Ya. Karena enggak memiliki kecepatan, karena pada saat benda diam V-nya 0 gitu kan? Jadi energi kinetik ini energi pada benda yang bergerak. Artinya, semakin besar massa dan kecepatan sebuah benda, maka semakin besar energi kinetik yang dimilikinya. Rumusnya ini, EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. EK ini adalah energi kinetik, satuannya joule. Jadi satuan energi ini adalah joule sama dengan satuan usaha ya. Satuan energi, saya ulangi, satuan energi sama dengan satuan usaha. M adalah massa, V kecepatan benda bergerak. Nah, jika bendanya tetap, massa tetap, nah kecepatan yang berubah-ubah, maka semakin besar kecepatan benda itu, maka makin besar energi kinetiknya. Jadi EK ini tergantung kecepatan bendanya. Jadi kalau misalnya ada benda ya 1 kilogram dengan benda yang 50 kilogram, tapi dengan kecepatan yang sama, mana yang besar energi kinetiknya? Coba saya bisa jawab. Ini massa benda yang 1 kilogram. Kecepatannya katakanlah sampai V itu ya. Yang kedua bendanya massanya 50 kilogram. Dengan kecepatan yang sama V juga. Maka energi benda yang mana yang paling besar? Siapa bisa jawab? Halo? Siapa bisa jawab? Ammar Razan? Ammar?
Mana yang besar energi kinetiknya? Yang 50 kg. Ya kan? Iya. Jadi dengan kecepatan yang sama, maka massa yang besar maka makin besar EK-nya. Ya, energi kinetiknya. Baik. Jadi rumus EK adalah setengah kali M kali V pangkat 2. Jadi EK itu satuannya joule ya. Apa itu EK? Energi kinetik. M adalah massa benda, V kecepatan benda bergerak. Coba ini siapa? Muhammad Hakim. Hakim? Mana Hakim? Nah. Kalau benda itu diam, berapa EK-nya? Sama? Dengan apa samanya? Jika kecepatannya 0 berarti kan? Benda itu diam. Berapa energi kinetiknya? Benda yang diam. Ya? 0 ya. Nah, jadi kalau sebuah benda diam, maka energi kinetiknya adalah 0. Karena ini tadi, perhatikan. EK sama dengan setengah M kali V pangkat 2. V ini kecepatan. Nah, jika benda itu diam, maka V-nya 0. Maka 0 pangkat 2 kan 0. 0 kali M 0. Kali setengah 0 ya 0. EK-nya 0. Nah. H. Nah, ini perhatikan yang berikutnya energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial gravitasi dan energi kinetik. Jumlah keduanya. EP tambah EK. Ini EM sama dengan EP tambah EK. Ya. Jumlah energi potensial gravitasi dan energi kinetik benda di setiap posisi benda mempunyai nilai yang tetap. Ya, jadi EM tetap. Di sini EM sama dengan EP tambah EK sama dengan EP-nya MGH, M kali G kali H tambah setengah M kali V pangkat 2. Nah, ini hukum kekekalan energi mekanik adalah energi mekanik yang dimiliki oleh sebuah benda adalah tetap. Saya ulangi. Energi mekanik yang dimiliki oleh sebuah benda adalah tetap. Jika sebuah benda bergerak dan tidak ada gaya gesek yang terjadi, maka berlakulah hukum kekekalan energi mekanik. Ini syaratnya. Perhatikan, jika sebuah benda bergerak dan tidak ada gaya gesek yang terjadi, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Artinya energi mekanik yang dimiliki oleh sebuah benda adalah tetap. Ya, ini. Ini rumusnya ini. EM1 sama dengan EM2. Ini EM1-nya enggak nampak ya. Energi mekanik pertama sama dengan energi mekanik kedua. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Ini seperti ini. EP1 MGH1. Ya. Tambah setengah MV1 pangkat 2 sama dengan MGH2 tambah setengah MP2 pangkat 2. Oh. Ini kok gini nih. Nah, sini ada contoh soal. Perhatikan. Nomor 1, sebuah benda bermassa 2 kg diberi gaya 4 Newton
berpindah sejauh 5 meter searah dengan gaya. Usaha yang dilakukan oleh usaha yang dilakukan adalah, nah, perhatikan sini jawabannya. Diketahui sini M-nya 2 kg, F-nya 4 Newton, S-nya 5 meter, maka ditanya W adalah usaha, maka W sama dengan F kali S, sama dengan 4 kali 5, sama dengan 20 Joule. Jadi sini usaha itu enggak dipengaruhi oleh massa ya. Jadi usaha itu hanya dipengaruhi oleh F dan S, gaya dan perpindahan. Sekalipun diketahui sini M-nya 2 kg, tapi enggak dipakai. Ya nggak dipakai M-nya nih. Kenapa? W hanya dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Sehingga 4 kali 5 dengan 20 Joule. Jawabannya C. Apa? Ini perhatikan contoh 2. Sebuah balok bermasa 1,5 kg didorong ke atas oleh sebuah gaya konstan F dengan 15 Newton. Ini gambarnya. Ini benda di sini bawah. Masanya 1,5 kg didorong oleh sebuah gaya ke atas. 15 Newton besar gaya ini. Ya. Anggap percepatan gravitasi G sama dengan 10. Dan gesekan antara balok dan bidang miring di 0, ditiadakan. Anggap 0, bidang gesekannya 0. Lagi. Maka usaha total yang dilakukan oleh balok adalah, nah sini perhatikan A15, B30, C35, D45, E50. Sini perhatikan ini ada sudutnya ya. Ini. Perhatikan. Di sini ada 2 gaya yang pengaruhi benda ini. Yang pertama gaya ke atas, ya, yang mendorong benda tadi, yaitu F. Yang kedua gaya ke bawah, karena namanya benda yang pada bidang miring dia akan cenderung turun, ya kan, akan turun dia. Kalau nggak ada gaya yang menahan F tadi ini, maka dia akan turun sendiri. Benda tadi ini. Ya. Nah ini. Mana gaya yang ke bawah tadi? Ini. W sin theta. Tetanya 30 derajat. Sini. Ini tetanya 30 tadi. Tetanya. Ini kan sudah kita pelajari pada waktu mempelajari tentang gaya yang lalu ya. Gaya hukum Newton. Dari sini gaya ke bawah itu ini. W sin theta. Sin 30. Karena tetanya 30. Sehingga di sini ada gaya, sigma F-nya di sini ya. Nah, jadi ada 2 gaya sini, saling berlawanan. Maka usaha yang dilakukan itu adalah seperti ini. Jadi sigma F-nya ini, sigma F dalam kurung sigma F yaitu F kurang W sin 30. Di mana W ini adalah W itu berat benda, berat ya. W itu berat, W M kali G. W di sini bukan W yang ini, bukan W usaha. Walaupun sama hurufnya tapi sini huruf kecil. Kalau W berat itu W huruf kecil. Nah, kalau W besar usaha. Jadi sini gaya yang bekerja pada benda ada 2, ya. Yang pertama yang ke atas, yang kedua ke bawah. Nah, yang mana? Karena dia arah ke atas, ya, karena gaya yang ke atas menyebabkan benda ini naik ke atas, maka ini dia. F kurang mg sin theta dikali S. S-nya berapa? 2 meter. Minta 2 meter. Nah, 2 meter ini. Jadi jarak dari ke bawah ke atas ini 2 meter. Ini S-nya. Perhatikan ya. Semuanya perhatikan supaya paham ini. Jadi W sini usaha adalah sigma F kali S. Di mana sigma F itu adalah F kurang mg kali sin theta, sin 30. Ini gambarnya ini. Kalau ke bawah sini, ini namanya W cos theta.
kalau ke sini W cos theta. Kalau yang kemari W sin theta. W sinus theta. Theta 30 derajat. Nah, F tadi berapa? 15 Newton. Dikurang M kali G. M-nya berapa tadi? 1,5 kilogram. G-nya berapa? 10. Jadi 1,5 kali 10. Sinus 30 adalah setengah. Ini bisa kamu lihat di kalkulator atau di daftar trigonometri. Ya, nilai-nilai trigonometri. Sin 30 adalah setengah. Baru kali S. S-nya adalah 2. Kita hitung gini. 10 kali setengah adalah 5. Dikali kali 1,5. Ya, 2,5. Ya kan? Saya ulangi. 10 kali setengah 5. 5 kali 1,5 7,5. Nah, 15 kurang 7,5 7,5 dikali 2 15 joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya ini tadi adalah 15 joule. Itu usahanya. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya, dan jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung. Ini ada waktu 1 menit lagi. Apa ada yang kurang jelas? Ya. Jika ada kurang jelas boleh tanyakan. Atau nanti boleh ditanya di grup. Ya. Nah, demikian dulu, lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.